proud ya, because kayak sineas Indonesia tuh udah banyak banget yang go international. Mereka kayak melangkah ke Hollywood, you know, kayak Ray Sahetapi, Aika Guahis, Joe Taslim, yeah, that's all. Oh ini salah sama omongan saya. Ini kan kita bicara tentang internasional. Kamu bukannya mau go internasional juga? Katanya lagi bikin film di Bollywood juga. Not Bollywood, Hollywood. Oh beda ya? Yes. Kalau di Bollywood nanti aku mainnya sama tiang, sama pohon. Oh iya. Ya kan? Gak main sama animasi-animasi keren. Kayak cinta Laura sih suaranya. Kan ceritanya lagi internasional. Yang mau datang ini kan artis-artis sineas Indonesia yang go international. Jadi I have to speak like this. Kita mengundang salah satu orang Indonesia, Indonesia yang berhasil di luar. Dia bikin film, dia juga main, ya kan? Dan katanya salah satu filmnya itu juga dipertimbangkan untuk masuk ke Oscar kemarin. Kita lihat aja dulu siapa ini adalah Livi Zeng. Indonesia patut bangga kepada Livi Zeng. Dialah sineas muda Indonesia yang namanya kondang di Hollywood, Amerika Serikat. Sebagai produser, sutradara, bahkan pula sebagai aktris. Salah satu filmnya yang menyita perhatian khalayak internasional adalah Brush with Danger. Selain sebagai sineas, Livi juga punya kemampuan bela diri. Dan profesinya sebagai sineas ini salah satunya muncul lantaran Livi kerap menjadi stuntman. Terakhir kita udah ini adalah Livi Zeng. Apa kabar? Jadi ngomongnya Zeng, Zeng, Zeng. Ceng. Kenapa tulisannya Seng gitu? Seng kan adalah bagian dari rumah ya. Itu Seng. Ya gitu tulisannya Seng kok. Itu Zeng. Ya apa bedanya? Livi. Ceng. Cengkelin. Ya, silakan. Jadi basicnya Livi itu orang Indonesia. Iya dong. Iya lahir di mana lahir? Saya lahir di Malang. Umur? Masih 0, pas lahir di Malang. Ini hostnya bodoh kayaknya namanya. Bapak kurang jelas, kurang detail. Apa dianya kagak ngerti tanyaan gua kali ya? Tadi pertanyaannya gitu soalnya. Lahir di mana? Malang. Umur ya 0 waktu baru lahir. Sekarang. Tapi biasanya nggak gitu jawabnya bintang tamu gue. Lu nanya deh. Sekarang Mbak Livi umur berapa? Waduh, kira-kira umur berapa? Waduh, Gak sopan nanya wanita umur tuh gak sopan. Baru sweet 17 saya. Tuh baru sweet 17 20 tahun yang lalu tau gak? Lama banget. Enggak, saya sekarang umur 26. Oh udah 26. 26 ya? 26 tahun. Tinggalnya di? Sekarang tinggal di Los Angeles. Tinggal di LA? Iya. Kenapa gak balik ke Indonesia? Mau di acara ini kan diundang. Luar biasa. Kita tuh nerbangin Livi dari LA ke Indonesia tuh dengan biaya sendiri loh. Bangganya di mana? Dia bayar sendiri. Tapi kan awalnya luar biasa gitu kedengarannya. Gara-gara mau hadir ke sini. Gara-gara mau hadir ke sini. Gitu. Jadi tinggal di LA. Iya. Terus tadi kalau saya ngeliat basicnya apa bela diri, wushu? Iya, saya basicnya wusu. Busu basicnya. Iya. Tuh denger nggak tuh busuk. Aku busuk. Wusu basicnya. Belajarnya di mana? Jadi pas SMA kan pindah ke Beijing. Di SMA situ- pindah ke Beijing. Iya. Satu SMA tuh pindah ke Beijing. Oh enggak, saya dong. Oh, udah. Bales yang tadi yang nol itu. Jadi SMA pindah ke Beijing. Iya, terus saya latihan serius di sana, latihan pagi sore. Latihan pagi sore. Iya. Sekolahnya kapan? Siang. Itu latihan itu tujuannya apa? Atlet atau apa? Iya sih, waktu itu nekunin jadi atlet, terus ikut pertandingan juga. Ikut pertandingan. Sempat ikut pertandingan lumayan banyak pas kuliah. Menang. Iya menang, lumayan. Lumayan menang. Menang lumayan tuh lumayan. Kalau lumayan itu berarti Ada menang, ada kalah. juga gitu. Iya, ada menang dulu, ada kalahnya, tapi menang juga gitu. Lumayan. Balance gitu, Jadi lumayan balance jatuhnya. hidupnya. Iya, Gitu. iya. Lalu akhirnya Anda pindah ke Los Angeles. Iya, jadi dulu waktu itu saya lulus S1 ekonomi. Lulus S1 ekonomi. Iya, di Beijing. Di University of Washington di Seattle. Oh, udah di Seattle. Oke. Terus Oke. kan
pengennya dua-duanya gitu. Cuman kan kalau film jam kerjanya kan lumayan panjang ya. Nggak mungkin sambil berekonomi, berbisnis, terus sambil film gitu. Terus Tunggu. Sebelum itu kenapa bisa ke film dulu? enggak, sebelum itu ke ekonomi dulu. Ekonomi dulu, Terus habis itu aku akhirnya harus decide mau ekonomi atau film. Terus aku kuliahnya gitu. Iya, Jadi kuliah S2-nya. S2-nya film, S1-nya ekonomi. Iya betul. Kenapa ngambil film? S1-nya. S2-nya? S2-nya film. Ya kenapa ngambil film S2-nya? Kan gua nanya itu dari tadi. Ngambil film. Untung jago wusu. Bapak lawan-lawanan, mungkin pakai gerak-gerak tertentu baru tanya gerak tertentu. Nggak berani. Oke. Maksud saya, kenapa kamu mendecide untuk mengambil film? Gitu? Iya. Sorry. Nggak apa-apa lah kalau cakep. Dari dulu kan emang interest film. Terus aku pikir kan bisa dua-duanya gitu. Cuman nggak bisa kan, film kan perlu dedikasi yang sangat amat. Terus jadi waktu itu aku daftar, kalau di Amerika kalau bisnis bisa langsung S3, nggak perlu S2. Aku daftar S3 bisnis dan ambil film. Nah kalau aku keterima di USC, NYU atau UCLA, aku bakal film. Kalau aku nggak keterima, aku bakal lanjut bisnis. Oke, gitu. jadi intinya adalah memang dari kecil pingin film. Iya, kan hobi bela diri dari kecil. Hobi bela diri dari kecil. Iya. Katanya kenapa? Jadi film ini untuk bikin film bela diri, intinya begitu. Kalau sekarang sih banyak yang saya sutradain lebih ke arah bela diri. Kamu main apa sutradara? Kalau di Brush with Danger saya main dan sutradara. Terus film selanjutnya sutradara. Oh, kenapa nggak main? Fokus sutradara. Fokus ke sutradara. Yang main deh gimana, Li? Jangan. Ini kan film bela diri, bukan jenglot. Tapi katanya dia nih ini ngefans banget sama Bruce Lee. Oh, makanya jadinya bela diri gitu. Oh iya. Ngefans sama Bruce Lee. Iya. Sejak usia berapa? Sejak kecil banget udah ngefans. Wah, Bruce Lee kecil kamu udah ngefans? Saya kecil saya udah ngefans. Gak apa-apa, gue balikin yang tadi aja, masih kesel gue sampai sekarang soalnya. Dia dari kecil udah nonton film Bruce Lee. Iya. Terus akhirnya itu yang membuat jadi ingin main film bela diri. Jadi Bruce Lee itu alma mater sekolahku, University of Washington pas S1. Oh, Bruce Lee itu alma mater sekolah. Iya. Kamu kesana gara-gara Bruce Lee? Atau kebetulan aja itu? Ya kebetulan lah. Atau memang sih? Ekonomi juga dong jurusannya. Enggak, jurusannya nggak ekonomi. Kata Mama, kok aku salah terus ya dari tadi ya? Aku penasaran ya, Bruce Lee jurusannya apa ya? Nah itu, Bruce Lee jurusannya drama. Oh, drama. Oh, Bruce Lee jurusannya drama. Oh, jurusan drama. Kamu tahu banget tentang Bruce Lee? Ya, Memang- idola. Idola. Terus ini celananya nomor berapa? 30. Oh dia serius? Enggak ada. Jadi tahu loh. Beneran. Terus dari sana akhirnya kamu terjun untuk menjadi pemain dulu. Enggak, jadi awalnya aku banyak bantu kayak film-film pendek gitu. Terus dari situ akhirnya aku sambil develop skenario, sambil bantu-bantu set orang yang di sana di Seattle. Terus aku mulai pindah ke LA, mulai bantu-bantu set di LA. Terus aku baru mulai ngumpulin tim untuk bikin Brush with Danger. Gitu. Ini film pertama berarti? Yang aku sutradarin pertama. Film pertama. Apa judulnya tadi? Brush with Danger. Brush with Danger. Danger. Kuas bahaya. Beras. Aku tadi mikir sikat dengan bahaya. Sikat dengan, oh iya bagus juga ya, sikat dengan bahaya. Oke, itu apa filmnya, kita lihat dulu aja deh ya. Kalau gitu Brush with Danger kita lihat cuplikannya seperti apa, silakan. But you can't tell your sister. Where are you going? I have something I can do, and I'm going to do it. I see you painting, Alice. Doing what you were born to do. Let me do what I was born to do. Berasnya benar-benar kuas, beneran. Oh iya. Itu konsep ceritanya apa? Jadi itu tentang kakak beradik dan perjalanannya sebagai imigran di Amerika. Jadi kakaknya itu pelukis, adiknya petarung. Kakaknya pelukis, adiknya petarung. Kakaknya pelukis petarung. Yang kakaknya yang mana? Saya di sini. Kamu bukan yang petarung tadi? Iya, pelukis dan petarung. Pelukis dan petarung. Iya. Nah, lalu?
Terus adiknya petarung. Terus? Dan adiknya kayak involved in like underground fighting. Oke, underground fighting. Gitu. Lalu? Cerita aja biar saya nggak usah nonton mas. Lu harus nonton dong. Harus nonton dong, Om. Kan penasaran. Ya makanya diceritain biar penasaran gitu. Penasaran. Iya. Kan biar spoiler gitu loh. Ya. Oh, iya. Ujungnya terakhirnya apa? Oh tuh nggak boleh dong kalau ujungnya. Saya kalau baca novel aja 3 halaman paling belakang kok. Nggak tahu endingnya doang. Terus gimana? Itu film dengan kamu yang produksi? Jadi kita kerjasama dengan Amerika, aku yang sutradara. Oke, dan produsernya? Produsernya saya, terus ada eksklusif produsernya orang bule. Oke, modal berarti dari dia? Iya. Oke, Kita kerjasama, jadi konsep, terus kita develop skenario, terus kita syuting di Seattle. habis berapa itu biaya? Waduh, itu urusan eksekutif produser kalau yang Tapi kan kau tahu, kira-kira aja sih, ingin tahu gitu kalau bikin film seperti itu, kira-kira sampai berapa sih? ntar aja deh kalau pas premier ketemu eksekutif produsernya tanya sendiri ya. Premiernya di mana? Ya ini moga-moga bisa masuk Indonesia ya. Oh, mau masuk ke Indonesia. Perjuangannya udah luar biasa, Livi katanya sambil satu silat salto ngeliat lagi ke kamera, salto balik lagi ngecek kamera. Segitunya karena main plus jadi sutradara, bener nggak? Itu kapan sih bikinnya? Rilisnya tahun lalu, bikinnya tahun sebelumnya. Tadi salto lihat kamera. Iya, jadi udah adegan-adegan silat-silat segala macam terus ngecek sendiri ke kamera gitu, bener nggak sih katanya sampai sebegitunya? Karena kan main sambil nyutradarain, jadi Oh. pas lagi di syuting kan nggak bisa nonton. Betul. Cut, terus lari dulu. Lihat. Video flash. Oke, di play dulu ya, di playback gitu. Oh, Dilihat. bagus Waduh, nggak? Iya, terus baru kasih adjustment buat aktor sama buat diri sendiri gitu. Oh, kenapa nggak selfie aja ngambilnya? Ribet dong, Kak. Waktu itu belum ada selfie stick. Iya benar. Kita pakai di sini nih di kepala pakai GoPro ya kan putar-putar aja sendiri. Iya kan? Itu bisa jadi perfilman jenis Iya, baru bagus kan? sih. Siapa tahu. Capek sih kayaknya ya. Biarin Bapak dia yang semua buat, maruk kenapa sih? nih. Ya kan? Terus gimana tanggapan para senior di sana? Bagus ya, mereka banyak bantu saya dan sangat amat mendukung. Pas saya tunjukin skenario, mereka cukup suka. Terus mereka membantu saya. Coba. Nah, terus kamu cita-citanya apa? Jadi intinya ingin bikin film box office atau apa? Saya cita-citanya pengen terus bikin film supaya bisa ditonton semua. Tapi orang ini di film dunia. goes to cinema tidak? Di Amerika iya. Di Amerika goes to cinema? Iya. Oke. Di Indonesia belum. Karena ada film-film yang straight DVD. Iya betul. Ada film-film seperti Filmnya itu. tayang di seluruh bioskop Amerika waktu itu tahun lalu, akhir tahun lalu. Oh, udah tayang akhir tahun Iya. lalu. Oh, di Bahkan Indonesia jadi- belum. Indonesia belum. Oh, berarti itu bule-bule udah tahu ceritanya dong, gua belum. Ya kan Bapak tinggalnya di Indonesia, jadi wajar kalau belum tahu kalau Bapak di sana. Avenger mulai Indonesia duluan. Oh iya ya. Ya udah kalau gitu ke Indonesiain dong, Livi. Iya, maunya sih gitu. Iya loh. Mudah-mudahan bisa tayang. Mudah-mudahan bisa Dan pada tayang saat tayang di sini kamu ada di sini berarti. Ya ntar saya pasti kesini. Kapan tayangnya? Ya Mudah-mudahan. itu belum tahu. Mudah-mudahan ya secepatnya. Oh, oke, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan didengar ya. Mudah-mudahan Iya didengar. benar. Aku kan mau hadir Masuk mana di sih? red Mau masuk mana? carpet. 21 gua kenal yang punya. Ih, sombongnya. Emang kenal, luar beneran. biasa. Ya dibantu Kenapa, deh. Nah. Soalnya filmnya jadi film import ke sini. Bisa saya bantu. Walaupun saya orang Indonesia jadi masuk Susah film import memang. Iya, gitu. karena maksudnya film itu. Tapi Kenal saya sama kenal. mbak-mbak yang Yang punya 21 gua kenal. Ya ampun, beneran. Serius. Bisa saya bantu nomor telepon kamu berapa? Sama saya. Kamu mau bantu kan? Masih minta nomor telepon. Oh iya, saya minta nomor. Takutnya dipakai buat yang lain. Oh enggak lah, saya nggak begitu orangnya. Iya. Ah, break ya. Ya udah, sok silakan. Daripada keterusan nanti. Oke, tapi setelah ini, tapi kita mau lihat juga dong. Dia kan kalau mau mempromokan sebuah film, kita harus melihat kemampuan dia di berlaga tersebut. Wow. Nah, iya hari ini kan pakai hak. Saya nggak peduli. Udah dikasih videonya. Nggak, buka aja haknya, buka aja. Kamu Jangan. gampang kok. Karena setelah ini saya juga akan mengundang salah satu pemain di Indonesia yang udah go internasional ya, dan filmnya luar biasa banget, mengguncang dunia. Ya. Widih. Tampang sih biasa aja sebenarnya, tapi orangnya di belakang nonton, Jadi kita mau lihat dia siapa, saya satu di jangan mana, tetap di Hitam Putih. Cowok! Apa maunya? Tingginya sama nih.
Mungkin kalau wajahnya Livi Cheng. Panggilannya emang Livi Cheng? Livi Cheng, iya. Livi Cheng. Okay. Kalau wajahnya Livi Cheng mungkin Anda baru lihat, tapi kalau orang ini wajahnya Anda sudah pasti sering lihat karena film dia The Raid. Booming luar biasa sampai ke Hollywood ya. Bahkan di Hollywood itu masuk ke box office juga film The Raid-nya. Dan kalau Anda lihat tampangnya mungkin agak nyebelin sedikit. Jadi inilah dia aktor yang jago laga, jago silat, berperan sebagai Mad Dog, Yayan Ruhian. Saya tadi dengar-dengar ada yang ngomong-ngomong masalah fisik gitu. Masalah muka, masalah tampang. Apa sih maunya? Lu kalau ngatain orang yang benar makanya lo. Oh, saya tahu. Bukan saya Pak, tahu. ampun Pak, bukan saya. Kayaknya dia masih ada dendam lama gitu sama saya. Nah, yang mana Pak? Iya. Ini ngomong. Iya, dia kan. Nah, samperin. Pak, gini Pak, gini Pak. Bapak kan jago. Digebok kelar deh. Bukan. Tadi tuh waktu di sini tuh loh, waktu lihat kan, Pak munduran dikit kenapa Pak? Kalau di film nih Tadi nggak, tadi waktu begini-gini, shot. Gue pikir begini, tuh saya merasakan ada kegaiban. Gue pikir begini. kerasukan kali ya. Tunggu Pak, Bapak jago silat. Jago silat. Saya nggak bisa silat. Mau lawan. Keren. Ya. Inilah master. Udah buka Kalau jas jago nih. beginian aja mah siapa dipegangin? yang jago Oke. silat? Jago wusu kan? Lawan. Bapak ekspresinya buka jas apaan? Siapa dulu nih? Saya dulu apa? Masa cowok lawan cewek? Cowok Sia-sia pegang. lawan cewek nggak bener. Cowok. Lawan. Apa sih? Jadi apa maunya? Apa maunya? Tingginya sama nih. Kita satu kompi 125. 25. Kompi 125. Tinggi sama no. Iya, tapi bisa bela diri? Enggak. Kok gemetar sih? Kok gemetar? No. Lihat dia. Lihat dia. Iya kan? Baik kan? Apa kabar? No, lu nggak bisa bela diri. Tapi dipukul pernah? Sering mas. Ya udah nggak apa-apa. Udah ada rumah Yayan. Biasa. Silakan. Halo, kabar. Halo. Apa kabar mas? Halo Barus. Keren ini orang, luar biasa. Saya nonton filmnya Raid. Kan kita di Indonesia. Aduh. Kita di Indonesia, kalau kita ngomong The Raid nanti orang-orang nggak ngerti. Iya, udah berarti bilangnya Raid ya? Iya, Teh Raid. Teh Raid. Tampang kayaknya sokem banget di sana tuh. Ya sebetulnya tampang saya kan nggak seserem itu kan? Iya, Tapi iya. ya. Nggak juga sih, nggak juga ya. Nah ini kadang-kadang yang bikin saya apa ya? Mereka lihat di film kayaknya serem. Tapi ya itulah namanya kerja, karena kan sebenarnya tawaran itu saya sebagai orang baik-baik. Dari mana lu orang baik-baik? Enggak. Dua kali jadi penjahat kok. Ini dia. Kan. Bahaya dari mana? Mesti dengan otot terus ngomong. Ya udah deh, saya diam dulu deh, Yus. Jadi dulu saya itu setiap ada peran itu selalu ditawari peran sebagai orang baik. Awalnya? Selalu begitu. Oh. Tapi kayaknya nggak enak. Kenapa? Kalau saya jadi orang baik saya makan gaji buta. Karena lu emang baik. Saya nggak bilang. Saya nggak bilang, cuma ya seperti ini. Seperti dikatakan barusan. Apa Om Deddy bilang apa? Dia ngaku-ngaku baik intinya. Tapi akhirnya ternyata berikutnya jadi jahat terus. Mungkin nggak pantas kali Om jadi orang baik. Jadi mau main keroyokan juga nih. Kan.
Anyway, kita mau bicara tentang Yayan. Yayan ini sekarang lagi atau akan ya? Jepang. Mempersiapkan untuk promo film Jepang. Udah bikin? Sudah selesai. Pembunuh bertato bunga di Yakuza Apokalips. Yakuza Apokalips. Gue baru tahu ada orang Jepang tampang begitu loh. Yayan Ruhian. Oke, jadi filmnya judulnya adalah Yakuza Apokalips. Wih. Tapi di sana Yayan bermain sebagai Kyoken. Kyoken adalah itu salah satu tokoh di film itu yang dari otaku menjadi seorang yakuza. Kotaku tuh. Otaku itu ya seperti tadi kita lihat dengan karakter kacamata. Nerd itu kali. Oh, nerd. Ya dia hanya peduli dengan komik, Buku-buku. nggak peduli dengan macam buku-buku. Akhirnya jadi Yakuza. Jadi yakuza. Tapi di situ saya melihat ada satu semacam filosofi bahwa sebuah kekuatan itu bisa mudah diserap untuk orang yang punya ketulusan. Dan ketulusan itu kadang-kadang hanya orang-orang yang dipandang banyak orang dengan tampang lugu, culun, bego, mungkin seperti Itulah itu. yang Ternyata itu gitu luar kan biasa. ya. No, lu dipuji, No. Jadi dengan karakter yang sangat-sangat lugu gitu kan, tidak peduli lingkungan, tidak banyak tingkah gitu kan. Tapi ternyata pada satu kesempatan dialah yang muncul menjadi seorang yakuza. Nah, Yan, lu di sana tuh sebagai apa? Pemain pembantu, sebagai Sporting aja, sebagai pemain pembantu. pemain pembantu. Tapi ada adegan fight-nya. Ada. Ada adegan fighting. Ada. Oh, itu yang kita tunggu-tunggu, adegan fightingnya dia. Tapi kalau aku yang jadi pertanyaan itu ngomongnya gimana, Kang? Pakai bahasa apa? Ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, ada juga bahasa Indonesia. Lo kok bisa kan Anda orang Jepang? Ya karena saya orang Indonesia, main film Jepang orang Jepang harus tahu juga bahasa Indonesia. Tapi filmnya Anda pakai bahasa Indonesia ada? Ada. Kok bisa? Ya bisa. Enggak, maksud saya ceritanya gimana orang Jepang bisa ngomong bahasa Iya. Indonesia? Jadi ceritanya begini ya. Tahun 2014, sekitar bulan April saya datang ke sana. Kemudian selama 3 minggu saya mengikuti proses pembuatan film. Bukan, Dan film itu diem dulu. Belum selesai begini ini. Terjawab kan? Mana kejawabnya lu ngomong bahasa Indonesia di filmnya, kenapa? Nah itu, tonton. Pasti kejawab. Susah. Intinya Kagak mau dibocorin, ya bener, harus kayak tadi nonton, kita nanya kenapa? sama Livi kan, ceritanya gimana, dia nggak mau Nggak mau bocorin juga. cerita. Iya bener. Gue buat film aja kalau gitu, nggak usah ada cerita. Biar lu nonton pusing. Tapi kemarin katanya diundang di Cannes. Alhamdulillah, saya memang diundang ke Cannes dan ya sama seperti undangan kawinan. Maksudnya? Saya berangkat dari sini sampai ke sana, nonton film, ngobrol-ngobrol, jawab pertanyaan, balik lagi sini. Bagus dong. Iya bagus banget. Untung ditanya-tanya. Masih untung ada yang nanya. Iya. Itu nanyanya sambil mundur, medok. Gitu. Tapi gimana? Syuting di Jepang dengan syuting di Indonesia? Perbedaannya selama proses syuting itu kan, kalau proses syutingnya secara keseluruhan sama. Tapi ada yang membedakan itu adalah masalah kedisiplinan saya rasa. Di sana lebih disiplin. Lebih disiplin, dari mulai disiplin waktu kedatangan sama waktu durasi kerja kita itu jelas 8 jam. Selesai 8 jam, stop. Oh. Wow, enak ya. Jadi fisik juga terjaga ya, maksudnya ya. Sangat-sangat dijaga. Kalau di sini syuting hampir berapa lama? Kalau bisa 25 jam, 25 jam. Diundang di Cannes kemarin dalam rangka apa? Dalam rangka premier untuk Yakuza ini. Untuk Yakuza, oke. Kalau Livi sendiri di LA itu syuting berapa jam sehari? Saya biasanya 12 jam. 12 jam sehari. Selesai nggak selesai bungkus dulu gitu? Hampir selalu begitu. 12 jam. Iya.
90% lah gitu. 90 selama berapa lama bikin film? Biasanya 1-2 bulan. 1-2 bulan. Kalau yang Yakuza nih? Saya sendiri di sana untuk scene saya itu selama 3 minggu di sana. 3 minggu. Tapi prosesnya mungkin kurang lebih 2 bulan. Saya nanya sama dua-duanya, nama Livi dulu. Livi, kalau Anda punya kesempatan untuk bermain dengan salah satu aktor di dunia, siapa saja jadi pemain, mau main sama siapa? Sandra Bullock. Sandra Bullock. Kenapa Sandra Bullock? Bruce Lee udah mati. Sandra Bullock, Bruce Lee. Emang dia matiin Bruce Lee? Kenapa Sandra Bullock gitu? Gak tau, suka aja film-filmnya, dia sangat menghibur. Oh, terakhir main film apa Sandra Bullock ya? The Proposal. The Oh iya, The Proposal, The Proposal. Heat dia main. Iya, The Heat juga main. Oke, kalau yang cowok? Bruce Lee, tapi Udah udah mati, mati. Bruce Lee. Iya. Siapa ya? Oh, Bradley Cooper. Bradley Bradley Cooper. Cooper. Iya. Bukan Yayan kan? Hari besok Mas Yayan mau dibawa di filmnya Livi. Iya. Kalau Yayan bermain dengan salah satu aktor siapapun di dunia, yang cewek mau main sama siapa ya? Siapa ya? Siapa yo? Mungkin saya lebih senang dengan cowok deh kalau di film. Oh, siapa? Jet Li. Jet Li. Jackie Chan. Jet Li. Jet Li sama Jackie Chan. Jackie Chan. Kenapa mereka berdua? Nah ini udah saya jawab masih kenapa juga kan? Suka-suka saya dong. Situ nanya siapa, saya bilang ya udah. Masih nanya itu kenapa? Bang enak Om Deddy. Ya? Gua doain mudah-mudahan Jet Li main sama dia 4 tuh Jet Li. Tanya sama Livi kalau misalnya dia bikin. Pernah nonton filmnya Mad Dog? Filmnya Mad Dog. Pernah aku nonton The Raid 1. The Raid gua belum nonton. Belum nonton. Mati dia di situ mati. Hidup lagi. Nah, kalau Anda lagi bikin film gitu, mau nggak ngajak dia main film? Mau dong, aku kan film action. Mau. Mau. Tanya tuh harganya berapa? Wah, kalau harga nggak menentukan, yang penting waktu buat saya. Bus luar biasa. Yang penting waktunya mas. Yang penting waktunya pas. Yang penting waktu pas ya. Yang penting waktu pas. Waktu itu berharga loh. Ya, betul. Jadi yang penting waktunya pas. Time is money. Oh, iya benar-benar juga sih. Oke, setelah ini kita akan melihat bagaimana kehebatan bintang tamu kita dalam bela diri dan dalam membuat film. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Karena Livi adalah seorang sutradara Ya. di sana di luar, kita tantang dia untuk mensutradarai sebuah film dadakan. Oh, Ya, aku jadi aktris dong. ya terserah dia mau pakai siapa aja boleh. Oh, Oke, boleh. Ya udah deh. Jadi di adegan ini Mas Anu akan menculik Mbak Gina. Mas Anu sini sini atuh. dia ada tampang menculik nggak? Nah itu dia karena nggak ada tampang makanya Oh. saya cast dia. Oke. Ya, ntar dulu dengerin dulu ceritanya. Mas Anu menculik Gina. Ah. Terus Mas Deddy yang menyelamatkan. Saya mah seneng dia diculik, kenapa harus selamat? Loh, yang Kok Mas Deddy? menyelamatkan. Kok Bapak seneng saya diculik? Oh, iya, saya Iya. Saya nyelamatin, iya. Terus nanti tiba-tiba Mas Yayan membantu menyelamatkan, tapi ngumpet dulu loh ya. Datangnya agak telat gitu. Maaf, Mas. Yang sepukul dia ya? Iya. Kan lu bantu nyelamatin. Yan, ya lu lu denger nggak dia bilang? Lu bantu nyelamatin. Nyelamatin saya, Mas. Kan diculik kan? Diculiknya buat saya. Nah dia mau nyelamatin. Selamatin. Sutradaranya bukan lo. No. Ini kapan mulainya jadi? Iya, kalau mulai. berantem? Anda yang mengarahkan. Oke. Mas Deddy ngumpet dulu. Saya sama ngumpet, Mas Yayan, pulang. ya. Jadi Jangan pulang. Mbak Gina Aku duduk di sini sini, aja. iya kan? Aku jerit-jerit boleh? Tolong! Gak apa-apa. Boleh. Kalau diculik harus gitu. Jadi Mas Anu datang secara tiba-tiba dari belakang situ ya. Tiba-tiba.
Oke? Saya dari belakang sana aja ya. Jauh dong, jauh. Saya takut dipukulin, Mas. Saya pulang aja deh, Mas. Jadi Mbak Gina lagi benerin rambut gitu, lagi Oke. nungguin pacar. Oke. Oke? Iya. Ya. Action! Mau diculik ya? Oke. Ulang lagi ya. Oke. Yang lebih serem. Oke. Action! Culik yuk. Loh Mbak Gina jangan mau diculik dong. Nggak mau. Dia Saya mau maunya mauan. agresif. Terus langsung nyulik Oh, ya. aja, jangan bilang dulu. Tapi kok yang nawarin mau diculik apa enggak? Pasti enak Sopan. Oh ya udah. Lu kan lagi nungguin pacar. Ya. Kalau yang nolongin gue berarti gue pacar lu. Ya. Kenapa cewek gue murah banget ya? Saya nyari yang mana yang duluan dateng. Oke, baiklah. Jadi aku dari dandan lagi ya. Iya, dandan lagi. Saya dari sini aja, jauh, Terus langsung capek. ditarik aja tangannya. Oke. Diculik. Oke, action. Ayo. Bersihin dapur. Loh, Ayo Mas ayo Jadi. dong ya. ngapain? Oke, Selamatkan. Saya selamatin dia. Selamatkan dia. Kamu kemana? Tolong. Ya gitu dong. Gitu. Tadi kan aku lagi minta tolong. Gak ada yang nyelamatin. Ayo. Oke. Ya habis tolongnya sambil senyum-senyum Yes. gitu. Tolongnya yang semangat, tolong semangat. Oke. Tolong. Coba dimulai. Bisa jadi aktor Hollywood nih kalau begini nih. Dimulai dari tolong-tolong. Iya, Ayo iya. kenceng ya. Oke. Oke, action. Tolong. Kurang kencang, kurang kencang. Tolong. Tolong ngomong. Saya nyelamatin. Iya, nyelamatin. Dia ngapain dia? Nanti dia datang belakangan. Udah ikut dia dulu. Cerita. Kamu udah gue udah datang, mau setek lagi. Tolong. Ini lagi nolongin. Kamu berani menculik pacar saya? Ayo, akan. Ayah. Ternyata improvisasi lebih bagus dari skenario. Oke, kita ganti skenarionya. Kamu harus ketemu teman saya. Saya selamatin dia ya. Teman saya itu Lawan, saya selamatkan. teman. Loh, kok saya yang dibawa, Pak? Loh, kok saya dibawa pulang? Lawan terus ya. Kok cewek kita diculik ya? Gimana mau jadi aktor aktris Hollywood coba? Main aja Mbak, berantakan. yang pertama kali bikin hancur elu. Iya ya. Iya. Oh ya udah kalau gitu saya duduk lagi lah. Anda murah sekali sih. Tapi barusan saya pas banget kan. Situ menyelamatkan dari penculik, saya menyelamatkan yang diculik. Iya, Saya paling pas kan? benar. Nah, itu Anda yang untung dong, Yan. rezeki orang baik selalu. Oh iya. Rezeki anak soleh. Kayak Bella Sophie. Iya, bener. Bella Sophie. Oke, tapi katanya Livi ini jago wushu kan? Mana? Oh, kita lihat dulu nih ada videonya dia lagi bermain wushu. Tapi pengen sekali aja tuh, maksudnya kaki naik ke atas lah gitu di sini. Oke, boleh. Nah, mantap. Ayo bareng-bareng dong. Wis. Kita berlawanan, ya. Wis. Aduh, mantap. Wah, berani sama perempuan lo. Berani sama perempuan. Sebetulnya bukan saya berani sama perempuan. Perempuan selalu ingin mencoba saya. Lu jago banget yang ngeliat ya. Dan saya itu nggak enakan nolak sama perempuan. Oh iya. Sama yang begini, lari. Gimana? Ayo, Sepatu 1, 2, 3, dor. Mati. Itu jurus musuh terbaru saya. Kayak begitu mas, saya juga nggak perlu jauh-jauh ke Beijing. Baik, luar biasa. Anda telah melihat sebuah film pendek
Jangan dibilang dari orang-orang pendek ya. Ya. Nggak berani. Ya ke Yayan kasih lihat Yayan. Dar. Enggak. Yayan menunjukkan keahliannya mempraktekkan gerakan pencak silat. Nah, ini adalah tradisi Indonesia. Kang, sakit nggak Kang? Sakit nggak itu tadi gedebak-gedebuk? Sakit. Sakit? Bunyi kan? Iya. Sakit. Coba deh Ustaz. Enggak, ini. Kamu jangan murahan ya. Kalau ngusap yang mahal nggak murah. Oh iya bener. Jadi maksudnya Kang Yayan tuh mahal gitu. Bukan jeans tuh mahal. Tapi Yan, itu kalau mungkin orang lihat ya. Sebenarnya itu apa? Teknik jatuh kah atau apa ya? Sebenarnya ada kalau di silat, terutama di silat Minang itu ada dikatakan Silat Minang. Silat Minang. Ada yang namanya jatuh kuciang atau baling bayang gitu kan. Jadi yang saya lakukan tadi itu salah satunya itu yang dikatakan jatuh kuciang. Jatuh kuciang. Tapi masih jauh dari sempurna, saya masih belajar. Oke, nah itu tidak sakit sebenarnya. Tidak. Tidak Mas. Nah kalau di film sendiri, apakah bela diri pencaksilat ini yang Yayan pakai atau udah mix aja kalau di film? Kita tetap dengan karakter pencaksilat. Tetap dengan karakter pencaksilat. Nah kalau kayak di Yakuza gitu? Nah untuk di Yakuza sendiri karena kan at least Yakuza adalah film Jepang dengan segala karakter tentang Jepangnya. Jadi kalau saya tampil dengan karakter silat yang etnik gitu kan, kayaknya nggak pas itu. Nggak nyambung kan? Iya nggak nyambung banget. Jadi pas Takashi Miike waktu itu sempat minta beberapa gerakan tentang karakter bela diri saya katakan ini adegan tentang gerakan tentang pencaksilat. Tapi di dalam pencaksilat itu kan ada silat yang sangat lembut, ada yang sedang, ada juga yang keras gitu kan. Jadi saya kasih contoh yang mana gitu yang cocok. Dan dia bilang ya yang cocok mungkin lebih keras itu, lebih kasar. Tapi di semua filmnya Yayan menggunakan teori pencaksilat. Alhamdulillah pencaksilat. Walaupun melawan misalnya lawannya taekwondo atau lawannya karate gitu. Untuk saya sendiri saya tetap menggunakan teknik pencaksilat. Kenapa? Karena saya bisanya pencaksilat mungkin. Iya, tapi apakah itu juga membawa karakter Indonesia atau gimana ya? Harus. Karena saya sendiri sebagai salah seorang yang mencintai pencaksilat sebagai sebuah budaya bangsa, saya ingin gitu kan Indonesia itu memiliki ciri khas di dalam bela dirinya. Alhamdulillah sekarang ada seorang Iko Uwais misalkan yang bisa lebih mengangkat pencaksilat sebagai budaya kita, di mana kalau Hong Kong dengan musuhnya ada Jackie Chan, Jet Li dan banyak hal. Nah itu dia kan pencaksilat itu sebenarnya dulu sempat orang tidak memandang pencaksilat gitu. Bahkan di sini karate, taekwondo yang masuk begitu kan. Betul. Itu kenapa dulu seperti itu ya? Saya rasa itulah mungkin yang harus kita bangkitkan di jiwa muda Indonesia gitu, untuk bagaimana mencintai hal-hal yang sebetulnya itu udah ada di bangsa kita. Karena pencaksilat sendiri kalau saya lihat gitu kan selama ini lebih dicintai, diminati oleh bangsa lain. Ya, seperti biasa kebudayaan kita lebih dinikmati bangsa lain tuh, bukan hanya pencaksilat aja. Betul, itu banyak banget ya. Begitu orang lain udah memperagakan baru melek mata kita ya. Kok bagus banget itu ya katanya. Belajar yuk gitu. Nah saya sendiri sebagai bagian dari masyarakat pencaksilat dan saya sendiri yang memang sangat mencintai pencaksilat, saya khawatir 5 atau 10 tahun ke depan ada orang ingin belajar pencaksilat itu justru kita belajar dari luar. Boleh. Tapi apakah dengan adanya film-film seperti The Raid dan sebagainya, pencaksilat namanya atau anak-anak mulai belajar lagi membantu tidak? Alhamdulillah sangat membantu. Sangat membantu. Oke, sangat membantu berarti ya, ada semua itu ya. Sangat membantu dan kalau saya sih selama ini mencoba menyalurkan atau menyampaikan gitu keinginan masyarakat pencaksilat, masyarakat yang ingin belajar pencaksilat itu sebetulnya apa
pandangan atau pikiran mereka tentang pencaksilat. Karena pencaksilat sendiri itu bukan seperti yang dibayangkan sebagian orang, misalkan seperti apa yang dilihat, oh pencaksilat itu kalau mukul orang mental, kalau mukul keluar api. Nah itu yang mungkin sedikit, maaf ya kalau saya katakan, merusak atau menerapkan image yang kurang baik tentang pencaksilat. Tapi banyak loh, maaf ya, banyak loh orang-orang atau guru-guru yang, wah ini saya tenaga dalam nih, begitu kan ada orang-orang yang jualnya begitu kan. Betul, tapi tenaga dalam itu sendiri tidak seperti apa yang digambarkan. Iya, yang digambarkan. Bahkan kalau saya mengatakan banyak selama ini yang hanya menjadikan pencaksilat sebagai bungkus. Inilah film pencaksilat, inilah apapun tentang pencaksilat, tapi begitu dibuka isinya sama sekali bukan pencaksilat. Di dalam pencaksilat itu ada unsur seni, ada unsur bela diri, ada unsur olahraga, ada unsur mental spiritual. Ada tari ya malah ya di situ. Itu seninya gitu. Itu kan? Seninya. Jadi kalau salah satu dari 4 unsur itu nggak ada, itu bukan pencaksilat. Oh, oke, menarik sekali. Bisa belajar banyak nih ya, pencaksilat. Itu bela diri Indonesia ya. Bela diri Indonesia ya. Harusnya kita lestarikan bela diri Indonesia itu. Kalau Livi sendiri pernah nonton film Indonesia nggak? Lumayan sih. Pernah? Dulu pas di Indonesia lebih sering. Film Indonesia, sinetron Indonesia, apa segala Biasanya gitu, pernah film nonton? kalau dibeliin papa mama DVD gitu. Oh, film-film seperti apa itu? Mungkin kayak Suamiku, Mantan Pacar, Pembantu gitu. Waktu itu ada Dengan Cinta pas aku keluar, pas aku SMP. Terus pas Kerap Langit dibeliin papa mama. Deret juga dibeliin papa mama pas visit aku gitu. Oh. Jadi nonton. Gimana kalau melihat film itu? Kenapa? Gimana menurut Livi lihat perkembangan film Indonesia? Bagus. Indonesia banyak potensinya dan aku juga pengen syuting di sini. Aku udah bawa produser sama DOP ku ke sini untuk lihat-lihat lokasi juga. Oh. Gitu. Udah ada pemain nih. Saya, ya Nanti guys. saya nyelamatin ke Iya, diculik tadi dibikin film bagus. 5 menit selesai. Nah. Oke, kita lanjut lagi saat ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kalau di luar itu kan saingannya banyak banget dan kita benar-benar nggak boleh nyerah gitu loh. Walaupun no, you only need one yes. Iya, Itu bedanya. Ini saya mau tanya sama Yayan. Yan, saya rasa setelah Yayan go internasional, ada Iko Uwais, ada Joe Taslim, Raisa Etapi katanya di Captain America nanti, akan banyak sekali pemain-pemain muda nanti yang kepingin untuk seperti itu gitu. Apa saran? Mereka harus apa? Saya rasa kunci utamanya kedisiplinan, dan banyak di antara sineas-sineas di Indonesia ini yang memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan kemampuan orang luar gitu kan. Hanya saja mungkin perlu pendukung dan banyak hal, karena proses pembuatan sebuah film itu tidak ditentukan oleh satu sisi, tidak ditentukan oleh satu pihak, hanya pemainnya atau hanya direkturnya, hanya produsernya, dan semua komponen yang terlibat dalam proses Jadilah pembuatan satu itu bentuk film tersebut. Ya, seperti bela diri aja, itu kan sebenarnya koreografi itu penting sekali dalam sebuah film. Betul, tapi yang menentukan hebatnya film action itu bukan koreografer gitu kan. Ya. Banyak hal yang terlibat di dalam proses pembuatan film itu tetap menentukan. Pemainnya, karakter pemainnya. Betul. Mau dia jago berantem, koreografinya bagus banget, karakternya nggak dapet, jelek juga gitu ya. Jadi semua faktor itu penting ya. Betul sekali. Dan dari pemainnya sendiri yang paling penting adalah komit sebagai apa dia di film itu, dan dia total. Totalitas di dalam sebuah film. Oke. Kalau Livi sendiri, mimpi terbesar dari Livi apa? Ya, saya pengen terus bisa berkarya dan filmnya makin mendunia gitu. Filmnya semakin mendunia. Iya. Nah gimana nih caranya orang Indonesia bisa main film di luar gimana? Kalau di luar itu kan saingannya banyak banget dan kita benar-benar nggak boleh nyerah gitu loh. Walaupun no, you only need one yes. Iya, Itu iya. bedanya. Jadi just keep going. Just keep going. Ya. Ini
Is this your dreams dari kecil? Iya, dari kecil emang aku pengen di film. Dan seringkah ditolak, seringkah dapat masalah hambatan? Iya, jadi kan kalau di Amerika, Asia dan wanita emang agak kurang ya. Jadi kalau apalagi pas pertama itu kan belum pernah nyutradarain apa-apa gitu loh. Itu bikin tim profesional tuh yang who believe in me and who believe in my vision is very hard to like find those people gitu. Tapi ya aku terus cari. Akhirnya aku ketemu tim yang benar-benar believe in me and suka skenario aku dan benar-benar mendukung full gitu. Oke. Kalau sekarang kan udah ada inilah ya, istilahnya udah ada portfolio gitu, jauh lebih gampang. Cuman awalnya tuh ya cukup sulit di sana. Gitu. Ya, tapi kesempatan pasti akan datang lah ya. Ya tapi nggak boleh nyerah itu. Terus. Soalnya kadang-kadang orang kan mikir, wah aku udah berusaha gitu kan. Tapi ya kurang masih saya gitu, cuma terus doang. aja. Iya, benar. Saingannya banyak banget soalnya. Iya, saingannya banyak. Dan banyak banget orang yang punya banyak talent gitu loh. Tapi kalau kita yang the last one to give up, you'll be there gitu. Oke. Kalau Yayan sendirian, ini apakah ini cita-cita dari dulu atau apa sih yang terjadi dengan hidup Yayan sampai sekarang nih sebenarnya? Ini bukan sebuah cita-cita, mimpi pun nggak pernah gitu kan. Mimpi pun tidak pernah. Tapi ya makanya saya menganggap ini sebagai bagian dari perjalanan hidup saya, itu aja. Mudah-mudahan saya tidak hanya bisa menikmati tapi juga bisa mensyukurinya. Bisa mensyukuri. Oke, baik, terima kasih banyak Yayan, Livi, terima kasih banyak udah hadir di Hitam Putih. Dan mungkin ini semua adalah ada yang awalnya memang punya mimpi sejak kecil, ada yang Yayan yang tidak pernah bermimpi tentang ini, tapi ketika dia mendapatkan kesempatan, dia totalitas yang luar biasa, ya kan, sampai akhirnya mencapai tingkat profesionalitas yang luar biasa. Dan intinya adalah jangan pernah menyerah juga kali ya, tidak pernah menyerah. Dan kalau Anda punya mimpi ya jangan hanya mimpi saja gitu. Makanya ada orang mengatakan don't dream your life but live your dreams. Saya dari Corbusier Nitagina, inilah Hitam Putih.